Kegiatan pendahuluan. Guru memberikan salam kepada peserta didik. Dilanjutkan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik Ibu. Oke, Ibu minta ketua kelas pimpin doa ya. Baik Ibu. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Guru menanyakan kabar peserta didik dan memeriksa kehadiran peserta didik. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah, kalau gitu Ibu absen ya, dengerin semuanya. Asep. Asep mana? Asep tukang cilok. Masa? Oh iya, Ibu mohon maaf kalau tidak salah, Asep itu di kelas sebelah. Oh, Asep di kelas sebelah ya. Aduh, Ibu salah absen. Aduh, Ibu nih gimana? Haris, Hadir dong Bu. Lisnawati, selalu ya. Sarmila, Hadir Bu. Siti Yulia. Hadir Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Iya Ibu. Guru meminta peserta didik untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebelum jam pelajaran dimulai. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi dulu yuk anak-anak agar kita semangat dalam pelajaran. Baik Ibu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Guru mengulas kembali materi yang telah diajarkan. Ada yang ingat tidak kemarin kita udah bahas tentang apa? Aku Ibu, kalau tidak salah, kemarin kita telah mempelajari konsep bangun datar Ibu. Ya betul ya Haris, kemarin kita udah membahas tentang bangun datar. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu melalui pengamatan video pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Peserta didik dapat menjelaskan secara lisan dan tertulis pengertian dari bangun ruang dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan secara lisan dan tertulis oleh guru. Peserta didik dapat memahami macam-macam bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, dan jaring bangun ruang dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan praktik pembuatan jaring-jaring pada bangun ruang, peserta didik dapat menghasilkan karya dari jaring-jaring bangun ruang dengan tepat. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah mengerjakan pembuatan jaring-jaring pada bangun ruang, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pembuatan jaring-jaring pada bangun ruang dengan benar. Guru memulai menjelaskan terkait materi yang akan dipelajari. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi bangun ruang. Anak-anak ada yang tahu tidak bangun ruang itu apa? Tahu Ibu. Jadi bangun ruang itu adalah suatu bangunan yang berbentuk 3 dimensi dan memiliki volume atau isi. Secara umum, bangun ruang terdiri dari susunan panjang, lebar, dan tinggi. 3 elemen inilah yang akan bisa membentuk bangun ruang. Seperti itu ya anak-anak. Kegiatan inti. Sintak 1. Tahap penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bagi 2 kelompok dulu ya. Kelompok 1 Haris dan Siti Yulia. Oke Bu. Kelompok 2 Lisnawati dan Sarmila. Peserta didik menyimak materi tentang bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, dan macam-macam bangun ruang
dari susunan panjang, lebar, dan tinggi. 3 elemen inilah yang akan bisa berbentuk bangun ruang. Bangun ruang juga akan terbentuk dari berbagai bagian, seperti yang pertama terdiri dari bidang sisi yang membatasi wilayah antara ruang. Yang kedua, rusuk sebagai pertemuan antara dua sisi pada bangun datar. Titik sudut adalah hasil pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Diagonal sisi merupakan sisi diagonal pada bangun ruang tersebut. Kelima, bidang diagonal yakni bidang datar yang terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk. Diagonal ruang adalah garis yang merupakan diagonal dari sebuah bidang yang diagonal. Bangun ruang memiliki macam-macam bentuk, diantaranya ada kubus dan balok. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang serupa, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Kubus memiliki wujud bujur sangkar dan memiliki kata lain yaitu bidang 6 beraturan. Contoh kubus seperti kotak kardus yang sama ukurannya, dadu, dan lain sebagainya. Luas permukaan kubus L sama dengan 6 kali R kali R atau 6 kali S kali S. Jadi S itu merupakan sisinya, sedangkan R merupakan ruangnya. Volume kubus itu F sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau ruang kali ruang kali ruang. Jumlah panjang rusuk ada 12 kali ruang atau 12 kali sisi. Panjang diagonal sisi adalah S. Panjang diagonal sisi adalah S akar 2. Panjang diagonal rusuk adalah S akar 3. Berikut contoh soal volume kubus. Kubus A, B, C, D dikali F, G, H. Panjang rusuknya adalah 6 cm. Berapakah volume dan luas permukaan kubus tersebut? Jadi diketahui R sama dengan 6 cm. Jadi volumenya sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 256 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 256 cm kubik. Luas permukaan kubusnya adalah 6 dikali R pangkat 2 atau ruang pangkat 2 sama dengan 6 kali 6, R nya itu sama dengan 6 dikali 2 pangkat 2. Jadi volume kubus tersebut adalah 256 cm kubik. Luas permukaan kubus adalah 6 kali R pangkat 2. Jadi 6 dikali R nya itu udah diketahui yaitu 6. Jadi 6 pangkat 2 sama dengan 256 cm kubik. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 256 cm kubik. Yang kedua ada balok. Balok adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Berbeda dengan kubus yang bentuk sisinya kongruen yang berbentuk persegi 4. Balok memiliki sisi yang berhadapan sama besar ukurannya. Contohnya balok di dalam kehidupan kita adalah kotak pensil, lemari pakaian, lemari buku, lemari pendingin, dan lain sebagainya. Rumus balok L sama dengan 2 kali dalam kurung P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Jadi P itu merupakan panjang balok, L merupakan lebar balok, dan T merupakan tinggi balok. Contoh soal, sebuah balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Itulah volume balok tersebut. Jadi volumenya itu untuk rumus volume tadi V sama dengan T kali L kali T. Jadi P nya itu sama dengan 10, sedangkan L nya sama dengan 8 cm, tingginya sama dengan 5 cm telah diketahui. Jadi 5 kali 8 kali 5 merupakan volume balok tersebut, yaitu 400 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 400 cm kubik. Sifat-sifat kubuk dan balok. Ruang kubus adalah sebuah bangunan ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang saling kongruen dan berbentuk bujur sangkar. Sifat-sifat dari kubus adalah yang pertama mempunyai 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Yang kedua memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar persegi. Yang ketiga memiliki 8 titik dan semua sudut tersebut siku-siku. Yang keempat memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Terakhir jalan-jalan bangunan ruang kubus berupa 6 persegi yang saling kongruen. Untuk sifat bangunan ruang pada balok itu terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dan paling tidak 1 pasang di antara tersebut mempunyai ukuran yang berbeda serta terdiri juga dari 6 sisi. Untuk sifat-sifat balok, 1 memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Yang kedua memiliki 8 buah titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Yang ketiga memiliki 12 buah rusuk dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang. Yang ketiga memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 3 pasang sisi yang saling kongruen. Peserta didik bersama guru melakukan kegiatan tanya jawab. Baik anak-anak, melalui materi yang Ibu telah jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Ada Ibu. Sintak 2. Tahap mendesain perencanaan proyek. Guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Peserta didik menyimak tayangan video tentang cara membuat balok dan kubus.
membagikan alat dan bahan yang telah disiapkan. Guru memberikan proyek kepada peserta didik untuk membuat balok dan kubus. Sintak 3. Tahap penyusunan jadwal. Guru mengumumkan kepada peserta didik bahwa proyek yang disusun harus selesai dalam waktu 30 menit. Sintak 4. Tahap memonitoring keaktifan dan kemajuan proyek. Peserta didik mengerjakan proyek sesuai langkah-langkah. Sintak 5. Tahap menguji hasil. Guru melihat hasil proyek peserta didik, apakah sudah selesai atau belum. Sintak 6. Bagian evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing peserta didik untuk mempresentasikan hasil pembuatan balok dan kubus. Nah, karena anak-anak sudah membuat balok dan kubus, ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pembuatan balok atau kubusnya. Peserta didik lainnya diberikan kesempatan untuk memberi pertanyaan atau masukan. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik terhadap hasil presentasinya. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang bangun ruang, macam-macam bangun ruang, dan sifat-sifatnya. Anak-anak juga sudah membuat balok dan kubus. Ada yang mau simpulin tidak untuk pembelajaran hari ini? Aku Ibu. Ya, Haris. Jadi, bangun ruang itu salah satu bagian dari bidang geometris. Bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Bangun ruang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Nah, contoh seperti bangun ruang diantaranya itu seperti rampu, terus penghapus, mungkin seperti itu. Terima kasih, Haris. Ayo semuanya beri aplaus kepada Haris. Guru memberikan tugas evaluasi kepada peserta didik. Penutup. Peserta didik menyampaikan perasaan selama pembelajaran. Guru memberikan ice breaking kepada peserta didik. Ini masih pada semangat tidak? Ayo, Ibu mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Guru menutup pembelajaran dengan membaca doa dan mengucap salam. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.